Tapi buat aku, buat kami yang mungkin nggak masalah gitu ya, maksudnya karena kita juga nggak ada problem itu, nggak ada, maksudnya semuanya sudah dewasa. Aduh, Mas, Pak, sorry Pak. Pak, tapi Pak. Ayo foto ntar dulu dong, aku nggak mau kebagi dua. Iya, makasih aja kalau bisa. Duduk. Sorry. Munduran dulu. Oh iya. Mundur aja Pak, bisa Pak. Apa dong? Dimensi mana sini? Nanyanya sekitar openingku kan ini kan Pak? Mungkin beres ya? Mana sih? Emang nggak mungkin. Wes, Sep. Sep. Ya, yuk. Yuk. Apa dong? Bang kamera bang itu. Apa ini? Farvale, nanya Farvale. Apa bang? Sekiaman. Yuk. Yuk. Bang Iqbal buat. Anggi, mulai Anggi. Yuk cepet yuk. Yuk. Udah. Yuk. Jalan lagi yuk. Ayo emang dibunuh mana? Ya, hari ini datang buat support Ade. Ini ada hashtagnya, hashtag support Ade. Support Butat untuk ada buka usaha baru. Nela partnernya ya, usaha Nela. Ada di Gunawarman. Iya. Kok backsound begini deh? Gimana? Iya, jadi ini di area Gunawarman di Jakarta Selatan untuk buku waxing dan lain-lain ya. Makasih ya Tata. Iya, makasih ya support system. Iya. Tapi kalau membuat aku jadi memberikan diriku di masa. Iya. Jadi kecoba ini ya. Kalian pun bilangnya Kak mau liput acara kakak, ternyata kalian jebak ya. Beres kalian semua ya. Kalau dibohongin mau ya. Ya semua ada Naisila juga disebutin dong. Ada Vivian, Simo Rangkir, ada Salma Vina, ada Bele. Ya. Emang apa namanya pertemanannya selalu dong. Harus dong. Kita kan berteman emang buat punya support system in a good way, selalu mengingatkan, saling menyayangi, support. Gunanya teman memang itu ya. Udah kayak keluarga, tapi kalau sama dia mah sama yang lain-lain tuh GB nice semua lah, udah kayak keluarga sendiri. Terus olahraga bareng juga ya? Iya, olahraga bareng juga. Tadi pagi kita baru olahraga bareng. Makanya yang ini langsung ke sini kok lengket tuh udah keramas tuh. Udah puji Tuhan. Ya. Terus apa lagi nih? Tadi di acara ini juga ketemu. Iya. Ketemu siapa? Biji mana? Kan memang support aku circle juga kan. Memang satu circle, memang kita suka main bareng dari dulu ya. Walaupun jadi mana tapi iya, justru dari dulu pas aku udah nggak sama Wijinnya pun yang masih main sama mereka tanpa aku gitu. Jadi memang berteman, emang sedekat itu sih hubungannya ya. Soalnya kan kayak mereka ini masuk kemana-mana aja, kayak Butet, Gibi itu memang pertemanannya kemana-mana, nggak cuma Wijin doang ya, sama Mas Gading juga deket, kakak adik juga, sama semuanya gitu. Jadi memang masih satu circle sih. Jadi nggak heran kalau ada acara begini-begini ya pasti ada semua. Memang kenalnya sebelum sama Kak Wijin atau iya, temenan duluan baru bawa pasangan? Enggak, emang udah kenal duluan sama masing-masing. Ya kan? Selalu kayak gitu. Dan bukan cuma aku, banyak teman-teman mereka yang begitu juga. Emang udah kenal, rupanya deket. Jadi waktu udah nggak sama-sama ya tetap aja, tetap berteman, temenan lah. Masa jadi enggak? Itu yang bisa bikin semangat tuh baik-baik aja ya. Kalau aku memang selalu menganut kita memulai dengan baik-baik ya pasti. Kalau mengakhiri jangan jadi nggak baik dong. Kalau sampai nggak baik kan berarti kurang, maksudnya bukan kurang sih, cuman kayak butuh kedewasaan yang lebih lah untuk bisa masih tetap menjalin hubungan baik. Kami sih lihat kedekatan dengan Wijin, jadi banyak sih yang akan bahwa akan membalikan lagi dan Nah kalau aku tuh kan selalu nggak
nggak pernah berani ngomong iya atau enggak kalau belum ada yang pasti. Pasti belajar dari pengalaman. Terlalu cepat gembar-gembor juga salah, terlalu semangat gimana juga salah, taunya jadi, taunya nggak jadi. Jadi mungkin buat sekarang yang ada tuh emang kita hubungannya tetap baik, masih baik, berkomunikasi lagi. Ya tapi kalau dibilang balik, nggak, yang ini belum ada emang kita balik ya baik. Nggak juga, emang kita saling emang satu circle. Ya kalau komunikasi berteman baik. Ya baik-baik aja, cuman kalau emang kedepannya gimana nggak pernah tahu. Sama kalau ditanya, misalnya dari kemarin netizen baper-baper, Papa Gading sama Gisel gitu kan, selalu aku juga jawab, aku nggak mungkin gagah bilang enggak gitu, karena kan kita nggak pernah tahu. Tapi masih suka ngedate bareng, nonton kemarin Nonton film mah enggak, nonton apa saya? Nggak ada ngedate bareng. Nonton apa? Nonton apa ya? Nggak ada. Mungkin yang acara basket. Bukan nonton bioskop. Kalau acara basket itu waktu itu kan memang di Malang. Aku tuh juga banyak agenda di sana. Ada mesti nemuin orang segala macam. Kalau emang dia di sana, ya I support him dengan kedewasaan aja. Toh maksudnya nggak ada yang gimana banget. Waktu itu juga aku sudah sendiri gitu loh. Cuman kan gimana ya Mas Mbak, kadang-kadang sedihnya jadi aku tuh kayaknya apapun yang aku kerjain, karena mungkin masa lalu aku segala macam, orang memikirnya udah jelek aja gitu tentang aku. Cuman kan bener nggak ada yang kita lakuin yang di luar batas pun, semua baik-baik, berhubungan baik. Kalau pas emang sama-sama di Malang aku support, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Munculnya pun di situ, duduk pun nggak pakai masker, di videoin sama tim penyelenggara basketnya, diwawancara pun aku dengan senang hati mensupport. Kalau emang sembunyi-sembunyi kan nggak mungkin aku menyerahkan diri, ngapain? Aku mah kalau disuruh-suruh sembunyi-sembunyi gak bisa banget gitu. Justru karena nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang terjadi di luar tracknya, jadi aku ya merasa secure aja gitu berteman. Cuman emang orang-orang ini ya nggak apa-apa lah, aku ikhlas aja lah. Jadi kalau misalnya gimana? Satu-satu ini kan kayaknya kalau apa tuh selalu dikait-kaitin apa sama mantan, kayaknya nggak maju-maju gitu ya, memulai jenjang yang baru, tapi kayak balik ke circle yang itu aja. Kalau balik, maksudnya kalau ke mantan memang wajar, karena mungkin hidupnya masih dikelilingin juga masih banyak. Ini malah aku kerja bareng sama Mas Gading, satu program lagi gitu. Tapi buat aku, buat kami yang mungkin nggak masalah gitu ya, maksudnya karena kita juga nggak ada problem itu, nggak ada, maksudnya semuanya sudah dewasa, kan bisa menerima dengan baik, dengan porsi masing-masing, profesional aja sebagai sahabat gitu loh, gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga sih, aku nggak merasa rugi sih dikait-kaitin sama mantan juga, maksudnya bukan satu yang sebenarnya negatif kan gitu, cuma orang-orang aja yang labelinnya, ditambahin imbuhan, dibilang wah Gisel ini emang nggak bisa nih sama satu orang, aduh itu kan sudah predikat yang ditambah-tambahin sendiri ya sama netizen. Padahal keadaannya tidak seperti itu, sangat jauh lah. Ketemu nggak sih kayak gitu? Kalau sama mantannya sebenarnya nggak terganggu karena emang we're that good, ya kan Dek? Dia nih yang tahu emang sebaik itu hubungannya. Tapi kalau dengan predikat lain yang dibilang punya negatif, jelek ini itu sebenarnya dalam hati yang paling dalam tuh sedih. Karena kan gimana pun ada rekam, ya gimana ya, tapi yang nggak bisa ngomong ya, mungkin emang karena masa lalu dan segala macem, I can understand. Tapi sedih aja kadang, just wondering kalau Gempi, gimana ya dia. Tapi balik lagi sih, percaya bahwa she'll understand, dia akan ngerti, akan dikasih pengertian dan segala macam. Nggak usah khawatirin yang belum terjadi lah ya. Dalam nama Tuhan mungkin maksudnya nanti akan ada cara untuk bisa menjelaskan yang sebaik-baiknya sama GMB gitu. Kak Gisel, tapi menurut kamu CLBK itu apa sih Kak? Celebuk. CLBK itu iya menurut kamu ya. Banyak perspektif dan tergantung sama keadaan ya. Ada yang bilang kalau balik sama mantan tuh namanya tolong ulang-ulang kesalahan yang sama. Tapi ada juga yang memang diproses masing-masing, terus akhirnya bertemu lagi kalau memang keadaannya memang nggak melanggar etika aturan mana-mana, memang masih sendiri dan dua-duanya bisa belajar akhirnya mempraktekkan yang lebih baik. Misalnya emang begitu ya nggak salah juga. Jadi tergantung ya, kayaknya tergantung keadaan, tergantung
pribadinya masing-masing dan ceritanya juga gitu. Tapi itu menghambat nggak sih untuk menemukan orang baru kayak gitu? Kalau misalnya Tapi terus terang kalau aku sekarang lagi nggak kepikiran ketemu orang baru kayak kepalaku sakit. Ntar belum kebayang penyesuaiannya lagi sama keluarganya lagi, menjelaskan tentang identitasku lagi yang saat ini, yang bagaimana aku yang sekarang dan segala macam. It's not an easy process. Kayaknya tarik napas deh, kayaknya aku tarik hembus dulu. Kayak stiker WhatsApp, aku nggak usah ngomong sama orang baru, pegal. Tapi kalau membahas mantan artinya masa lalu penuh dengan kenangan. Kalau deket bareng kayak gitu, kayak ngeriwain lagi gak sih? Kayak aduh, gitu. Iya. Kalau masa lalu tuh kan yang baik-baiknya kita ambil, pelajaran-pelajarannya kita ambil, nggak perlu dilupakan tuh, karena kan bukan hal yang memang bisa dilupain, nggak mungkin lupa. Tapi di archive ambil yang baiknya. Kalau emang lagi bareng ini ya, yang enggak sih nggak mungkin kemana-mana juga. Ya jadi baik aja, toh juga memang ya nggak tahu deh ya. Maksudnya biasa aja sih mas, aku nggak yang jadi kan banyak perasaan dan hati juga yang juga perlu diurus gitu loh, kayak masing-masing kan juga pasti punya pikirannya sendiri-sendiri. Nah kita nggak tahu, tapi maksudnya kedepannya gimana kan nggak pernah. Tapi kalau memang berjodoh nih artinya lebih yang mau yang seperti apa sih? Kalau berjodoh sebenarnya nyarinya itu yang mau yang kayak gimana lagi gitu. Sebenarnya complicated ya, karena kan nggak mungkin ya dijelasin satu-satu. Kemarin permasalahannya apa juga kan nggak mungkin dikeluarin gitu. Cuman ya intinya kalau aku pastinya yang pengennya kalau punya pasangan hidup kasih kesempatan lagi, boleh menikah lagi, pastinya pengen yang jelas Tuhan, biar fondasinya untuk membangun rumah tangga itu sama. Amin. Bisa sepadan, bukan berarti harus sama atau nggak ada perbedaan, karena namanya manusia pasti beda-beda. Sepadan bukan berarti harus sama persis, sama-sama suka A sama enggak, tapi bisa saling melengkapi, beriringan, berjalan, bertumbuh bersama, punya kedewasaan yang cukup untuk bisa berkomitmen dan membangun rumah tangga. Itu yang kirain gampang buat cari, maksudnya ternyata enggak segampang itu sih. Untuk punya kedewasaan yang cukup untuk siap berumah tangga lagi itu nggak semua orang ternyata gitu. Jadi I need to make sure gitu kali ini untuk bisa nemu yang sama-sama begitu, karena pengen punya tujuannya, pengen rumah tangganya nggak gagal-gagal lagi gitu, karena aku punya buntut, punya gerbong, punya gempi gitu ya deh. Jadi jangan sampai proses misalnya punya keluarga baru ini sampai habisin energi, kasihan kan gempinya gitu. bisa dibilang kan kembali putus lagi dengan dia gitu, karena krusialnya tuh apa gitu. Ya masa aku mau ceritain ke sini kan nggak enak kan, semuanya juga pasti punya versinya masing-masing. Yang jelas yang tadi kayak aku bilang, aku benar-benar butuh sosok yang siap gitu untuk membangun rumah tangga yang tujuannya dia pengennya selamanya lah ya. Jadi kalau memang bisa, kemarin sampai nggak nemu, tapi itu pun karena kami sudah melakukan yang terbaik, cuma memang belum bisa aja gitu. Tapi nggak ada yang kepengen lah, siapa juga yang kepengen. Kalau misalnya tadinya nggak serius, nggak mungkin aku kenalin juga ke orang-orang gitu. Jadi ya minta doanya aja buat aku, buat Hari juga, buat semuanya lah, biar bisa masing-masing berjalan, cari yang paling baik, yang paling yang emang siapin Tuhan, siapin ya. Siap. Udah teman-temannya.